Kali ini, kita akan mengupas sebuah babak yang sering terlupakan dari sejarah Perang Dingin lewat buku Metode Jakarta, karya Vincent Bevins. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah peristiwa mengerikan di satu negara ternyata bisa ikut membentuk dunia yang kita tinggali sekarang. Kita nggak akan mulai dari politik tingkat tinggi. Kita mulai dari sini, dari sebuah kisah personal yang luar biasa menyakitkan. Kutipan ini langsung membawa kita ke tragedi kemanusiaannya. Bayangkan, seorang anak mencari jasad ayahnya di antara tumpukan tulang belulang. Dan ternyata pencarian satu orang itu hanyalah puncak dari gunung es. Skala pembantaiannya sulit dibayangkan. Perkiraan sejarawan menyebutkan angkanya bisa sampai 1 juta orang. 1 juta nyawa melayang hanya dalam beberapa bulan. Benar-benar mengerikan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah pembantaian massal yang terjadi di Indonesia tidak hanya mengubah negara itu, tapi malah menjadi sebuah model. Sebuah metode yang kemudian ditiru dan diekspor ke seluruh penjuru dunia. Mari kita mulai dengan sebuah kontras yang sangat tajam. Coba pikirkan tempat-tempat yang kita anggap surga dunia, seperti pantai-pantai indah di Bali. Siapa sangka di balik keindahan itu tersembunyi sejarah yang sangat kelam. Tempat-tempat itu pernah jadi kuburan massal. Dan penting untuk kita pahami, ini bukan kejadian yang terjadi begitu saja atau terisolasi. Oh, sama sekali bukan. Ini adalah bagian dari sebuah strategi global yang secara sistematis membentuk ulang negara-negara berkembang demi kepentingan salah satu pihak dalam Perang Dingin. Oke, sekarang kita masuk ke inti peristiwanya. Untuk bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi, kita perlu lihat dulu seperti apa sih kondisi Indonesia di pertengahan tahun 1960-an, siapa saja pemain utamanya, dan apa yang dipertaruhkan. Lini masa ini menunjukkan rentetan kejadian yang jadi pemicunya, mulai dari semangat kemerdekaan, lalu Indonesia lewat Soekarno jadi pemimpin gerakan non-blok. Di saat yang sama, PKI tumbuh jadi raksasa. Nah, momentum inilah yang akhirnya memicu reaksi keras dari militer yang berpuncak pada perebutan kekuasaan yang sangat berdarah. Perubahannya benar-benar drastis dan cepat. Bayangkan, dalam hitungan bulan, kekuatan politik sipil terbesar di Indonesia musnah begitu saja. Skala kehancurannya benar-benar nggak ada duanya pada saat itu. Jadi, pertanyaannya, bagaimana pembantaian sebesar ini bisa terjadi dan seolah-olah dibenarkan? Jawabannya ada pada narasi. Jenderal Soeharto memakai cerita yang mengerikan ini, yang kemudian terbukti bohong, untuk menyulut api kebencian dan memulai kampanye teror terhadap siapapun yang dituduh komunis. Tapi ternyata pemusnahan PKI ini bukan murni urusan dalam negeri Indonesia. Dokumen-dokumen yang puluhan tahun dirahasiakan sekarang sudah dibuka, dan isinya mengungkap adanya pemain lain, sebuah tangan tak terlihat yang ikut andil. Ini pertanyaan yang penting banget. Melakukan operasi pemusnahan sebesar dan sesistematis itu butuh sumber daya, koordinasi, dan informasi yang luar biasa. Gimana caranya militer Indonesia bisa melakukannya? Jawabannya terletak pada dukungan krusial dari sebuah negara adidaya. Dan ini bukan spekulasi. Dokumen-dokumen rahasia dari Kedutaan Besar AS di Jakarta mengkonfirmasi semuanya. Bantuannya macam-macam. Uang, senjata, alat komunikasi canggih, dan yang paling mengerikan, mereka bahkan menyediakan daftar target yang berisi nama ribuan orang yang harus dieliminasi. Pengakuan dalam laporan ini terus terang sekali ya, pejabat Amerika bukan cuma tahu soal pembantaian ini, mereka aktif memantaunya. Kenapa? Karena bagi mereka, keberhasilan rezim baru Soeharto yang brutal ini sangat penting untuk kepentingan Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Nah, ceritanya tidak berhenti di perbatasan Indonesia. Justru di sini, tragedi ini berubah menjadi sesuatu yang lain. Apa yang terjadi di Jakarta menjadi sebuah contoh, sebuah model sukses yang bisa diekspor. Mari kita lihat bagaimana metode ini menyebar. Jadi, inilah inti dari metode Jakarta. Ini adalah sebuah cetak biru, sebuah resep, hancurkan lawan politikmu tapi jangan pakai tentara Amerika. Caranya, berdayakan, danai, dan persenjatai kekuatan militer lokal untuk melakukan pekerjaan kotor itu. Contohnya di Brazil, mereka bahkan nggak coba-coba menyembunyikannya. Nama kode operasi mereka untuk membasmi kaum komunis adalah Operasi Jakarta. Jelas sekali mereka meniru apa yang dianggap sebagai keberhasilan di Indonesia. Di Chili, situasinya lebih mengerikan lagi. Kata Jakarta itu sendiri menjadi sebuah ancaman. Ketika grafiti Jakarta Viene, yang artinya Jakarta datang, muncul di tembok-tembok, itu adalah sebuah pesan teror.
sebuah janji bahwa kekerasan brutal seperti di Indonesia akan segera menimpa mereka. Pada akhirnya, metode Jakarta ini menyebar dan menjadi sebuah jaringan teror negara yang mendunia. Polanya seringkali sama, menghubungkan berbagai kudeta dan pasukan pembunuh dari Asia Tenggara sampai Amerika Latin, seringkali dengan benang merah yang sama, yaitu pelatihan dan dukungan dari Amerika Serikat. Rangkaian kekerasan ini pada dasarnya ikut membentuk dunia tempat kita tinggal sekarang. Tapi anehnya, sebagian besar dari sejarah ini seolah terhapus dari ingatan publik. Nah, ini bagian terakhir dari penelusuran kita. Ini kan jadi sebuah teka-teki ya, sebuah peristiwa yang begitu besar, begitu berdampak, tapi kok seperti hilang dari buku-buku sejarah populer. Kenapa bisa begitu? Jawabannya mungkin terletak pada kekuatan dari sebuah kemenangan dan kekuatan untuk melupakan. Inilah yang disebut amnesia geopolitik. Ini terjadi karena proses pembentukan dunia yang kita kenal sekarang, yang ternyata penuh kekerasan, sangat bertentangan dengan citra damai dan demokratis yang ingin ditampilkan. Jadi, ya, lebih mudah untuk tidak mengingatnya. Penting untuk kita sadari bahwa dunia yang kita tinggali saat ini bukanlah satu-satunya kemungkinan yang ada. Dulu ada visi alternatif, ada cara lain untuk menata dunia, yang diperjuangkan gerakan non-blok. Visi itu dihancurkan dengan kekerasan. Jadi, dunia kita sekarang dibangun di atas reruntuhan visi tersebut. Mungkin inilah penjelasan yang paling sederhana, paling jujur, dan paling menyakitkan tentang bagaimana Perang Dingin itu dimenangkan. Jawaban ini memaksa kita untuk melihat harga yang harus dibayar. Dan ini menyisakan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Setelah mengetahui sejarah yang tersembunyi ini, bagaimana kita seharusnya memandang dunia yang kita warisi sekarang?